Pak Jokowi itu adalah seniman politik ya. Namanya seorang seniman itu ya dia berhenti berkesenimanan itu ketika sudah tutup mata, sudah dipanggil oleh ilahi gitu kan. Pak SBY sampai hari ini masih ngomong cucu dan masih berpolitik. Bu Megawati ngomong cucu juga dan berpolitik. Ya, terus salah nggak gitu ketika Pak Jokowi sambil ngomong cucu dan terus melakukan melakukan proses-proses politik yang di negara ini, dan tidak ada larangan kan beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik. Kalau urusan ada pecah dengan Bu Megawati ya, itu bukan karena Pak Jokowi ya, karena Bu Megawatinya. Jadi yang harus introspeksi itu adalah Bu Megawati, bukan Pak Jokowi. Jadi kan kita melihat ya bahwa di negara ini untuk menjadi sesuatu ya, pejabat baik menjadi kepala daerah ya, menjadi anggota dewan legislatif maupun menjadi presiden eksekutif, itu kan secara konstitusi menyatakan memang harus melalui partai politik. Nah di Indonesia ini orang yang dizolimi terus-menerus akhirnya menimbulkan banyak simpati. Kita kalau bicara soal secara politik tidak bisa dipungkiri bahwa Mas Gibran itu dikenal halayak ramai karena Pak Jokowi. Tidak bisa dipungkiri bahwa siapa namanya? Mas Bobi itu dikenal oleh halayak karena Pak Jokowi. Ya. Tinggal bagaimana merekanya kan. Halo kawan-kawan, teman-teman dan sahabat-sahabat semua. Kembali lagi bersama kami di program Persepsi. Saya Nugroho Habibi bersama Wakil Ketua Umum sekaligus juru bicara Partai Garda Republik Indonesia, Bang Teddy Gusnaidi. Yep. Halo Bang. Yep. Pada kesempatan kali ini kita akan mengulas tentang Pak Jokowi, Bang. Bukan sebagai personal ya, karena bagaimanapun juga beliau ini kan Presiden ke-7 Republik Indonesia. Ya, ya. Nah, namun Pak Jokowi ini kan meskipun sudah lengser, tapi isu atau pemberitaannya itu kan terus-terusan gitu, Bang. Kemarin sempat ramai misal soal ijazah palsu. Nah, kita mulai dari kira-kira nih Bang, bagaimana Anda melihat Pak Jokowi ini pengaruhnya pada aspek politik setelah lengser? Ya. Apa yang saya lihat dari beliau, ya beliau adalah politisi kan. Politisi itu tidak ada pensiunnya. Jadi apa yang dilakukan oleh Pak Jokowi baik ketika beliau diserang maupun ketika tidak diserang, ya beliau adalah seorang orang politik yang tentu akan terus bergerak tanpa ada serangan maupun ada serangan, beliau akan bergerak sebagai politisi. Jadi ya seorang politisi, Pak Jokowi sebagai seorang politisi tentu tidak akan berhenti untuk bergerak. Tapi ini kan posisinya sudah pernah mencapai puncak begitu Bang, yakni sebagai presiden. Apakah setelah mencapai puncak ini masih pengen terus tampil, manggung dan memberi pengaruh di kancah politik nasional kira-kira? Iya, kan Pak Jokowi itu adalah seniman politik ya. Namanya seorang seniman itu ya dia berhenti berkesenimanan itu ketika sudah tutup mata, sudah dipanggil oleh ilahi gitu kan. Dan kita bisa melihat ya para politisi-politisi di negara ini yang dari tahun 80 bermunculan hingga hari ini masih ada kan. Jadi mereka itu tidak akan pernah berhenti. Kenapa mereka yang lain tidak berhenti terus Pak Jokowi harus berhenti gitu? Jadi nggak fair juga kan? Ya. Jadi kita melihat siapapun ya, mantan-mantan presiden yang sudah pernah menjadi presiden selesai purna tugas, mereka masih teruskan berpolitik.
Pak SBY masih dengan partainya, Bu Mega masih dengan partainya, terus Pak Jokowi ya sampai saat ini ya masih berpolitik tanpa partai. Sebelumnya kan sudah berpartai. Pak Prabowo, presiden kita saat ini kan adalah ketua umum partai politik dan seorang politisi, sehingga aneh jika ada yang mempertanyakan dan membatas-batasi kok Pak Jokowi masih terus berpolitik sedangkan beliau sudah selesai menjadi presiden. Ya nggak fair juga kan? Tapi karena beliau waktu itu sempat ditanya kan pasca lengser ini mau ngapain gitu kan. Terus beliau sempat menjawab mau ngomong atau mengasuh cucu begitu kan. Namun akhirnya tetap bersinggungan dengan politik, Bang. Ya, Pak SBY sampai hari ini masih ngomong cucu dan masih berpolitik. Bu Megawati ngomong cucu juga dan berpolitik. Ya. Terus salah nggak gitu ketika Pak Jokowi sambil ngomong cucu dan terus melakukan melakukan proses-proses politik yang di negara ini dan tidak ada larangan kan beliau untuk melakukan kegiatan-kegiatan politik. Jadi sambil ngomong cucu berpolitik itu nggak haram di negara ini. Siap-siap. Nah, sejauh ini kan Pak Jokowi itu dinilai memiliki hubungan baik dengan pemerintah ya, khususnya Pak Prabowo dan Mas Gibran sendiri selaku anaknya. Nah, ini diperkirakan akan berlanjut sejauh mana hubungan baik ini? Karena kita tahu dulu Pak Jokowi kan dari PDIP, namun waktu itu hubungannya kan sangat baik dengan Bu Mega kan, namun pada mendekati pemilu akhirnya renggang dan sebagainya. Kira-kira dengan Pak Prabowo, pemerintahan Pak Prabowo ini akan terus berlanjut atau terjadi lagi seperti PDIP? Ya kan kita kalau bicara Pak Jokowi ya, ketika beliau menjadi wali kota, beliau bersahabat dengan para tokoh-tokoh partai-partai di luar dari PDIP. Ketika beliau menjadi gubernur, beliau ya bekerja sama dan ya berpartner lah ya dengan para politisi-politisi dari partai lain. Ketika beliau menjadi presiden, ya hubungan beliau dengan seluruh pimpinan partai yang mendukung beliau, bahkan yang tidak mendukung beliau, baik ya sampai 2 periode ini. Maka ketika beliau berhubungan baik juga saat ini dengan Pak Prabowo, ya di eranya Pak Prabowo, itu pun adalah sesuatu yang sudah dia lakukan dari zaman beliau masih menjadi wali kota kan. Kalau urusan ada pecah dengan Bu Megawati ya, itu bukan karena Pak Jokowi ya, karena Bu Megawatinya. Jadi yang harus introspeksi itu adalah Bu Megawati, bukan Pak Jokowi. Ya, karena sejarah kan melihat ya, Bu Megawati dengan Pak SBY juga begitu ya, dengan Gus Dur begitu, ya, dengan Pak Prabowo juga setelah Batu Tulis ya begitu gitu kan. Sekarang dengan Pak Jokowi, jadi yang perlu dipertanyakan itu bukan Pak Jokowinya, Bu Meganya yang dipertanyakan kan. Kenapa Pak Jokowi yang bisa berhubungan baik dengan semua pimpinan partai, semua tokoh-tokoh di negara ini, kok dengan beliau bisa renggang gitu kan? Ya karena memang sejarahnya Bu Megawati dengan siapapun renggang. Jadi yang dipertanyakan adalah semua Bu Megawati, jangan bukan Pak Jokowi gitu. Oke. Berarti yang perlu kita tanya ini Bu Mega ini Bang ya. Nah ini tadi kan sempat disinggung bahwa misal Pak SBY masih berpartai, Bu Mega masih berpartai, bahkan
Pak Prabowo ini kan sebagai ketua partai gitu kan. Nah, kira-kira terkait Pak Jokowi sendiri nih, seberapa berpeluang untuk menjadi atau berpartai gitu, menjadi ketua Dewan Pengarah atau pembina dan sebagainya, atau bahkan membuat partai lagi gitu. Ya, jadi kan kita melihat ya bahwa di negara ini untuk menjadi sesuatu ya, pejabat baik menjadi kepala daerah ya, menjadi anggota dewan legislatif maupun menjadi presiden eksekutif, itu kan secara konstitusi menyatakan memang harus melalui partai politik ya. Ini konstitusi kita. Siap. Ya artinya Pak Jokowi ya, beliau mau mengabdi di negara ini, mau berpolitik di negara ini, ingin melahirkan ya para tokoh-tokoh yang berkualitas untuk menjadi pemimpin masa depan baik di legislatif maupun di eksekutif. Maka ya beliau harus punya perahu. Ya perahu itu namanya partai politik ya. Jadi kalaupun nanti kan kita lagi dengar-dengar nih ya Pak Jokowi sebagai calon di sebuah partai politik ya, menjadi ketua umum, ya saya mau mendukung aja, karena memang disitulah tempatnya Pak Jokowi untuk bisa memfilter, untuk bisa mencari tokoh-tokoh yang menurut beliau itu pantas untuk memimpin negara ini ya, baik ada di eksekutif maupun di legislatif. Jadi sah-sah saja, dan memang kelihatannya beliau harus berpartai baik sebagai penasehat maupun ketua umum partai politik. Saya sih berharap jadi ketua umum partai politik beliau. Nah, ini kan kita sebut saja ya, Pak Jokowi ini kan berpeluang untuk mengisi di PSI ya Bang. Bahkan itu sudah ramai lah, Pak Jokowi saat ditanya masih mengkalkulasi gitu. Kira-kira peluang di PSI itu seberapa besar Bang? Karena kan di situ juga kita tahu sendiri saat ini yang menjabat kan anak beliau, Mas Kaisang kan. Nah ini kira-kira peluangnya gimana? Apakah nanti Mas Kaisang juga maju, Pak Jokowi juga maju, atau seperti apa? Ya, jadi kalau soal itu kan sudah dijawab sama Pak Jokowi. Kalau beliau maju, tentu Mas Kaisang nggak maju, gitu kan. Dan peluangnya sangat besar. Kenapa? Ya partai politik tentu akan sangat menerima kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum partai politik. Kenapa? Karena beliau, ya ketokohan beliau, efek dari beliau itu, walaupun beliau sudah bukan presiden, bukan ketua umum partai, tapi masanya begitu banyak gitu kan, orang yang mencintainya begitu banyak. Jadi kalau Pak Jokowi menjadi ketua umum partai politik, ya tentu akan menguntungkan partai politik itu sendiri gitu kan. Jadi kemungkinannya sangat besar. Kalau orang bilang, oh kok Pak Jokowi ya masih sekeluarga menggantikan gitu kan, itu kan bukan sesuatu yang salah di negara ini kan. Bu Megawati, Puan Maharani, ya kan? Ya kita tahu lah nanti ending-endingnya Puan Maharani kan yang megang PDIP, ya. Lalu Pak SBY, ya, AHY gitu kan? Iya. Lalu pernah Amin Rais ya waktu itu ya. Dan ini bukan hal yang tabu gitu, ini hal yang biasa. Karena kenapa? Karena memang pemikiran ya seorang ketua umum itu yang misalnya Mas Kaisang, beliau menjadi ketua umum partai politik, tentu membawa visi dari Pak Jokowi gitu misalnya kan, arah Pak Jokowi. Ketika nanti kursi ketua umum itu diduduki oleh Pak Jokowi, ya nggak ada masalah, malah semakin baik, di mana Pak Jokowi yang bisa langsung memimpin arah politiknya gitu kan. Tapi domain PSI sejauh ini kan erat kaitannya dengan anak muda nih Bang. Kalau misalnya Pak Jokowi memimpin, ini kan domain atau nafas dari PSI kan berubah. Ya begini, kita kalau mau bicara, sorry ini akhirnya coba kita mohon maaf buat PSI ya, ini bukan mau iniin PSI, tapi di PSI kan sekarang pun yang kalau kita bicara umur yang di atas 40 kan banyak juga, ya gitu kan.
yang 50 juga ada gitu. Yang dibicarakan soal muda itu kan bukan hanya umur ya, tapi pemikiran-pemikiran yang muda. Dan kalau Pak Jokowi misalnya menjadi ketua umum, dia bisa ya akhirnya menarik pemikiran-pemikiran anak muda, pemikiran-pemikiran yang maju untuk diimplementasikan di partainya, yang ada masalah kan. Ini kan bukan, sebenarnya berpartai itu kan bukan hanya bicara umur ya, bicara angka, kan konsep kekinian, yang kalau orang umum bilang konsep kekinian itu sama dengan anak muda misalnya kan, itu nggak salah juga, tapi yang pasti angka itu tidak mempengaruhi konsep yang kekinian. Pak Jokowi kan selama jadi presiden konsepnya kan kekinian ya, sehingga beliau begitu dicintai oleh anak-anak muda gitu kan. Banyak anak-anak muda mencintainya, tapi ada segelintir bapak-bapak tua yang nggak suka sama dia gitu kan. Nah, jadi nggak apa-apa gitu kan. Toh orang-orang yang membencinya kan hanya sekedar membenci, tapi tidak bisa berbuat apa-apa di negara ini. Jadi sok aja lah gitu. Ini Bang, kalau misalnya ditimbang-timbang nih, ketika Pak Jokowi di PSI dan di partai lain, kira-kira lebih pas mana? Karena dulu kan kita ya pernah lah dengar atau santer diisukan Pak Jokowi itu berlabuh di partai besar Golkar gitu kan waktu itu. Nah, kira-kira jika dibandingkan dengan partai lain, PSI ini seperti apa? Ya. Sebenarnya sih saya tidak mau menilai partainya ya, saya mau menilai sosok Pak Jokowinya saja ya. Karena kalau menilai partai itu sudah domain partai itu tentu ya. Tapi bagaimanapun, mau dimanapun, artinya warna Pak Jokowi mau di partai apapun ya, mau di partai baru dibentuk pun ya, itu warna Pak Jokowi akan kental ya. Jadi konsep yang akan dijalankan oleh partai politik itu ya konsep Pak Jokowi yang kita bisa ngelihat waktu beliau menjadi presiden. Jadi dimanapun, mau partai lama, partai baru, atau belum ada partai baru mau dibentuk, warnanya tetap warna Pak Jokowi ke depan. Jadi tidak ada mau dimanapun, tidak ada pembandingnya, tetap warnanya sama. Nah, pada pemilu 2024 lalu ini kan Pak Jokowi itu disebut-sebut sebagai kingmaker-nya begitu. Nah, kira-kira kans itu apakah terus berlanjut atau selesai seiring lengsernya Pak Jokowi ini, Bang? Ya makanya Pak Jokowi itu kan seorang politisi, seorang seniman politik ya. Artinya beliau tidak pasti memikirkan bahwa kalau hanya menjual sejarah itu tidak akan bertahan lama kan. Ya, jadi beliau harus menciptakan sejarah baru ya, tentu dengan perahu yang dia miliki nanti ya. Jadi apakah beliau akan jadi kingmaker nanti, yaitu nanti kan waktu yang menentukan ya. Tapi yang pasti beliau sudah punya modal dari sekarang, sebuah modal yang kuat, di mana modal itu ya akhirnya suka tidak suka, mau tidak mau ya ikut ya mensukseskan Pak Prabowo di 2024 kemarin gitu kan. Nah, sebagai seorang politisi tentu ini adalah hal baru lagi buat Pak Jokowi. Ketika dia membangun partai politik atau dia menjadi ketua umum partai politik, apakah beliau akan sukses ya seperti beliau menjadi wali kota, menjadi gubernur, menjadi presiden ya. Nah, ini tantangan baru oleh sama Pak Jokowi yang nanti kita akan nilai apakah Pak Jokowi bisa berhasil dengan media barunya ini gitu kan. Apakah beliau akan berpengaruh nanti di 2029 ya kita lihat. Karena begini, menjual nama besar itu tidak selalu akan bisa menguntungkan atau akan mendongkrak sebuah partai politik ya. Kita sudah melihat lah banyak tokoh-tokoh ya, musisi besar membangun partai politik ya, tapi tidak sejalan dengan ketenaran sebagai musisinya tadi, gitu kan, yang kalau konser gitu rakyatnya banyak sekali gitu kan. Atau ada yang punya ormas yang katanya banyak
anggotanya, tapi ketika partai politik tidak sebesar ormasnya gitu kan. Ya ini kan dua hal yang berbeda ya. Jadi kita lihat apakah seniman yang bernama Jokowi ini mampu membuat karya indah dengan partai barunya, ya kita lihat 2029 nanti. Oke, nah terkait dengan ini loyalis atau kan dulu waktu Pak Jokowi maju atau pas menjabat itu kan banyak loyalisnya kan, bahkan sejumlah loyalis itu ditempatkan pada posisi-posisi strategis di pemerintahan kan. Nah itu kira-kira bagaimana sih kondisi atau hubungan Pak Jokowi saat ini dengan para loyalisnya ini Bang? Ya sebenarnya kalau kita bicara loyalis itu abstrak ya, tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita hanya melihat ada kepentingan di sana, ya, di mana ada satu pihak yang dibilang loyalis adalah orang yang memang suka dengan pemikiran Pak Jokowi, suka dengan tindak tanduk Pak Jokowi. Ada lagi yang dibilang loyalis karena memang kepentingan politik, ya, kepentingan politis. Maka tidak heran ketika saat ini yang dulu katanya loyalis, ya, sekarang menyerang Pak Jokowi. Ya, banyak gitu banyak kan. kejadian. Banyak ya, itu adalah kepentingan politis. Jadi mereka mendukung Pak Jokowi karena ada kepentingan politisnya. Maka tidak heran ketika sekarang mereka menyerang Pak Jokowi, misalnya menyerang urusan ijazah Pak Jokowi. Ya, si A ini ketika masih diberi jabatan waktu itu, masih ada di wilayah itu dia membela, ya, malah dia bilang bahwa orang yang menuduh Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu itu orang-orang bodoh katanya. Kenapa? Karena Pak Jokowi sudah dari wali kota, sudah di screening lah sama KPU, ya. Di gubernur sudah di screening, presiden sudah di screening. Jadi si A ini menyalahkan orang-orang itu. Nah sekarang setelah dia sudah kepentingan sudah tidak ada, dia menyerang Jokowi, ya, bahwa itu ijazah palsu. Kalau dilihat statementnya yang dulu dan sekarang, artinya yang dulu itu membela mati-matian gitu. Menyatakan yang menuding adalah bodoh. Nah sekarang dia jadi penuding. Jadi si A ini menuding dirinya bodoh gitu kan. Nah ini banyak ya yang dinamakan loyalis karena kepentingan, ya, kepentingan politis. Dan apalagi di zaman sekarang ini kan jejak digitalnya kan banyak ya. Jadi kalau mau menyerang orang yang tiba-tiba berubah menyerang Pak Jokowi, ya tinggal ambil omongan dia yang dulu untuk menyerang dirinya gitu kan. Nah makanya kalau pertanyaan tadi soal bagaimana loyalis, ya ini adalah screening yang paling bagus. Saat ini yang tertinggal adalah orang-orang yang memang mendukung Pak Jokowi karena mereka suka dengan pemikiran Pak Jokowi. Pemikiran Pak Jokowi dari dulu yang mungkin yang baru terpublikasi ketika beliau jadi gubernur sampai beliau jadi presiden itu masih sama, ya, pemikirannya sama, sikapnya sama, sehingga tidak ada yang namanya loyalis ya yang berpindah karena kecewa dengan sikap Pak Jokowi. Loyalis berpindah itu adalah orang yang karena sudah beda kepentingan. Ini bersih-bersihnya Pak Jokowi lah ya. Jadi ketika Pak Jokowi akan misalnya memimpin sebuah partai politik, maka yang tertinggal adalah para loyalis yang memang suka dengan pemikiran dan warna beliau. Itu. Berarti kemungkinan kalaupun misalnya memimpin sebuah partai politik, Pak Jokowi ini akan membawa para loyalis yang sudah di screening tadi, Bang? Ya iyalah. Kan di mana-mana juga begitu ya. Di mana-mana kita pasti ada, dimanapun kita pasti akan membawa gerbong dan membawa orang-orang yang memang kita tahu orang-orang itu bisa membantu
kita dan kita tahu cara kerjanya gitu kan. Bukan orang-orang yang dia tidak tahu atau orang-orang yang dia akhirnya baru tahu bahwa ternyata orang-orang ini mengkhianati dia gitu kan. Kan nggak mungkin juga orang-orang pengkhianat itu diajak untuk bergabung lagi kan. Ya nanti pun ke depan baik bagi Pak Jokowi karena akhirnya beliau punya sebuah kekuatan yang kekuatan itu sudah bersih dari para loyalis yang punya kepentingan gitu. Oke, Bang, tadi sempat disinggung terkait ijazah ya. Nah, ini apakah isu ini akan mengurangi pengaruh Pak Jokowi? Oh, isu ijazah ini apakah berpengaruh pada pengaruh Pak Jokowi sebelumnya yang kuat dulu? ya ini yang saya bilang tadi, ini dengan adanya ini malah positif bagi Pak Jokowi, ya bersih-bersihnya jelas gitu, ya bersih-bersihnya jelas bahwa para pendukung Pak Jokowi malah makin bertambah, ya makin bertambah karena apa? Di Indonesia ya orang yang terus-terus di apa namanya disudutkan, difitnah, dihina, dimaki, itu akan menumbuhkan orang-orang yang pro ya ke beliau ya. Karena di Indonesia ini orang yang dizolimi terus-menerus akhirnya menimbulkan banyak simpati. Kita kalau bicara soal secara politik ya. Dan secara politik itu sangat menguntungkan Pak Jokowi ya. Karena apa? Karena semakin banyak orang yang menghinanya, maka semakin lebih banyak pula orang yang akan simpati terhadap beliau gitu kan. Jadi sebenarnya para penghina itu bisa dibilang adalah para pion yang memang secara tidak sengaja, secara tidak langsung membantu Pak Jokowi gitu kan, untuk semakin beliau namanya ada di kancah politik ya, ada di kancah politik. Kan kalau tidak mereka serang ya kita bicara politik ya. Kalau tidak diserang Pak Jokowi dengan hal-hal seperti itu, tentu nama Pak Jokowi paling tidak agak menurun lah berkibarnya kan. Tapi semakin terus disuarakan soal ijazah itu, semakin terus di framing, maka secara politik semakin bagus bagi Pak Jokowi karena namanya ada terus dibicarakan, sehingga ketika beliau punya perahu nanti ini bisa membawa perahu ini ke arah yang lebih baik ya. Iya, siap. Nah, ini sampai kiprah Pak Jokowi ini sempat disandingkan atau dibandingkan dengan KDM nih, Bang. Bahkan KDM atau Kang Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat. Ini gaya Pak Jokowi ini kata-katanya atau isu-isunya ditiru sama KDM. Bahkan ada yang menyebut Jokowi jilid 2 KDM ini. Kira-kira gimana, Bang? Ya. Apakah itu karena saking besarnya pengaruh Pak Jokowi atau gimana kira-kira? Ya, tentu ya itu tidak bisa dipungkiri. Salah satunya adalah saking besarnya pengaruhnya Pak Jokowi ya. Tapi kita harus melihat bahwa gini, peniru itu tidak akan pernah menjadi seperti yang ditiru, gitu kan? Saya nonton itu ada orang yang suaranya dimirip-miripin dengan Once Mekel, mantan vokalis Dewa 19 ya. Dia tidak akan lebih besar daripada Once Mekel gitu kan. Jadi kalau sampai ada yang bilang, wah ini saya juga baca ini KDM mengikuti pola Pak Jokowi ya, supaya nanti KDM nanti menjadi presiden selanjutnya. Ya, itu nanti tinggal dilihat bahwa apakah semua yang dilakukan KDM ini itu akhirnya bagi masyarakat Jawa Barat itu terkhusus ya, itu berimbas positif apa tidak gitu kan. Karena
ya suka tidak suka kita harus melihat bahwa gebrakan-gebrakan ini kan adalah sesuatu yang tidak bertahan lama ya. Kalau sampai gebrakan ini tidak didukung oleh aturan ya, tidak didukung oleh aturan main yang berlaku di negara ini. Makanya semua konsep KDM ya itu harus juga selaras dengan peraturan-peraturan baik secara undang-undang maupun peraturan di daerah itu sendiri ya. Soal gaya kepemimpinan itu masing-masing ya. Setiap orang punya cara untuk memimpin dan itu tidak bisa kita katakan salah, nggak bisa ya, karena setiap pemimpin pasti punya cara yang berbeda-beda. Dan yang dilakukan KDM ini itu tinggal kita lihat apakah bisa panjang atau tidak. Karena kan ini sesuatu hal yang baru dan kita bisa melihat saat ini banyak ya kepala daerah yang memang viral kan, yang melakukan kerja-kerja sambil divideoin. Dan bagi saya ini sesuatu yang baik selama nanti konsisten dan didukung oleh aturan hukum yang berlaku di negara ini. Kalau tidak ada dukungan dari aturan itu lama-lama makin hari makin senyap karena akhirnya tidak bisa dilaksanakan dengan konsisten karena tidak ada backingan hukum di belakangnya. Oke Bang, ini mungkin terakhir ya terkait dengan tadi dari awal kita menyinggung kiprah Pak Jokowi. Kira-kira dengan selesainya menjabat sebagai presiden, apakah Mas Gibran dan Mas Bobi ini kiprahnya terpengaruh oleh lengsernya Pak Jokowi atau selesainya menjadi presiden ini? Ya sekarang begini ya, kalau kita bicara bahwa Mas Gibran atau Mas Bobi, Mas Gibran sekarang jadi wapres, Mas Bobi sekarang jadi gubernur, ya, itu kan tinggal bagaimana merekanya sendiri. Apakah mereka, misalnya Mas Gibran sebagai wapres, nanti secara prestasi berhasil nggak membantu Pak Prabowo sebagai presiden? Mas Bobi, apakah nanti sebagai gubernur mampu nggak dia sebagai gubernur menjalankan daerahnya sehingga dinilai sukses oleh masyarakat di wilayah itu? Jadi ini tidak ada lagi urusan dengan Pak Jokowi ya, karena gini, tidak bisa dipungkiri bahwa Mas Gibran itu dikenal halayak ramai karena Pak Jokowi. Tidak bisa dipungkiri bahwa siapa namanya? Mas Bobi. Mas Bobi itu dikenal oleh halayak karena Pak Jokowi. Ya. Tinggal bagaimana merekanya kan. Sama seperti Gading Martin. Gading Martin itu dikenal karena bapaknya Gading Martin itu punya orang tua namanya Roy Martin. Tapi dalam perjalanannya ya, Gading Martin itu sekarang jadi seorang legenda di dunia film karena kemampuannya beliau ya. Jadi ini tinggal bagaimana Gading Martin, bagaimana Gibran, bagaimana Mas Bobi itu memanfaatkan ya kesempatan ini untuk berkarya di wilayah masing-masing gitu kan. Kita sudah melihat dalam sejarah anaknya John Lennon kan, sebesar apa sih nama bapaknya? Tapi ketika beliau berkiprah di dunia musik, dia tidak bisa ya berhasil karena ya memang dia tidak bisa ada di daerah itu gitu kan. Tidak bisa memanfaatkan itu. Jadi tidak bisa yang namanya seseorang karena keturunan itu akhirnya dinilai ya. Jadi jangan sampai orang itu dinilai kinerjanya hanya karena bapaknya ya, karena keberadaan bapaknya. Kalau soal itu sih
jangan salahkan Mas Gibran, jangan salahkan Mas Bobi, tapi kalau ada orang yang berpendapat begitu, maka dia harus menyalahkan orang tuanya sendiri. Kenapa orang tuanya nggak jadi presiden gitu kan? Nah, jadi kalau ada yang menilai Mas Gibran karena Pak Jokowi, ya itu memang sudah anugerah gitu kan. Tinggal bagaimana peran mereka di bidang masing-masing. Toh, kalaupun nanti mereka tidak berprestasi, ke depan juga orang akan meninggalkan mereka kok. Jadi nggak akan ada urusan sama beliau anak Jokowi atau beliau adalah mantunya Pak Jokowi, nggak akan ada urusan, ya. Tapi terkait misal kucuran dana, program-program dari pemerintah pusat ke daerah, waktu itu kan dapat banyak sokongan gitu pas Pak Jokowi masih menjabat, Bang. Nah ini kan sudah tidak menjabat, kira-kira berpengaruh nggak terhadap aktivitas untuk memperlihatkan prestasinya begitu loh? Ya kan kita bicara ini negara ya, bukan kerajaan kan, dan semua yang dilakukan oleh negara atau pemerintah pusat ke setiap daerah ya saat itu ketika beliau Pak Jokowi masih menjabat itu kan sama ke daerah-daerah lain ya, dan kita bisa melihat faktanya bahwa ketika Mas Gibran jadi wali kota Solo itu prestasinya gila-gilaan ya jika dibandingkan dengan sebelumnya. Terus apa salahnya ketika anak presiden ya menjadi wali kota dan berhasil, kan nggak ada salahnya gitu kan. Begitupun Mas Bobi ya ketika menjadi wali kota sebelumnya dia ya wali kota dan nilai berhasil oleh masyarakat sehingga dia naik menjadi gubernur kan. Artinya kan dia keberhasilan punya keberhasilan pribadi dia ya, tentu di luar dari dia dikenal karena anaknya atau mantunya Pak Jokowi ya. Itu kita bisa melihat kan sebegitu banyak anak-anak pejabat ya di negara ini yang ikut dalam kontestasi ya, ayahnya juga ya di politik ya, ikut kontestasi di politik, ikut menjadi calon anggota dewan atau menjadi kepala daerah itu tidak berhasil kan ya, karena mereka hanya mereka hanya mengandalkan dari nama besar orang tuanya, tapi mereka sendiri tidak punya prestasi kan. Ya sama kita melihatlah bagaimana hebatnya seorang maestro namanya Idris Sardi kan. Iya. Anaknya itu Lukman Sardi. Lukman Sardi sekarang jadi legenda di negara ini kan, di perfilman kan. Karena dia tidak hanya dia tidak prestasi karena menjual nama bapaknya. Begitupun sama dengan Gibran dan Mas Bobi. Jadi tidak ada masalah kalau sampai ada yang mempermasalahkan. Sekali lagi saya bilang, jangan salahkan Pak Jokowi, salahkan orang tua kalian kenapa nggak jadi presiden, itu aja. Oke, mungkin itu perbincangan kita pada kesempatan kali ini. Terus ikuti kami di obrolan menarik lainnya di program Persepsi. Jangan lupa ya, like dan subscribe channel kami di Partai Ganda Republik Indonesia. Salam.